Ya, zaman sekarang ini tentunya Anda punya gadget dan di dalamnya itu Anda pasti punya mobile banking. Ya minimal 1-2 bank, setiap orang itu punya mobile banking di dalamnya. Kenapa? Mobile banking atau punya mobile banking itu hidupnya sangat mudah. Beli listrik atau voucher listrik, bayar ketagihan kartu kredit, semua Anda bisa lakukan di situ. Istilahnya one stop living ya. Anda bisa melakukan apa saja di mobile banking Anda. Tapi tentunya belakangan ini ada sesuatu atau kerawanan dari mobile banking itu. Karena mudah disusupi dan juga ada kasus yang baru-baru ini terjadi. Kita ulas sore hari ini, waspada aksi bobol M-Banking. Jadi korbannya adalah Ilham Bintang, seorang wartawan senior yang dimana tentunya kebobolan rekeningnya senilai kurang lebih hampir 300 juta rupiah ya. Dan saat ini polisi sudah menetapkan 8 orang tersangka pembobolan rekening dengan total korban yang sudah ditelusuri adalah 19 korban. Ada 2 rekening yang dibobol, yaitu rekening dari Ilham Bintang. Ada 1 dari Bank BNI dan juga 1 dari Commonwealth Bank. Dan modus kerjanya dengan menggunakan data slick dan juga menduplikat SIM. Jadi bagaimana ini semua berawal? Dari semua kasus ini berawal dari data nasabah yang ada di Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK yang ada di Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK. SLIK yang dahulu biasa dikenal dengan BI Checking ini berisi informasi seperti nomor KTP, hingga jumlah tagihan ataupun utang Anda yang ada di industri perbankan. Nah, bagaimana kerja penjahat menggunakan data slick ini? Adalah ada H, seorang pegawai Bank Bintara Pratama yang menyalahgunakan wewenang dengan cara menjual data-data nasabah bank. Pasalnya sebagai karyawan bank memang ada kewenangan untuk mengecek slick di OJK. Dan kalau kita lihat H ini menjual data-data ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab seharga Rp100.000 per data. Data itu berasal nama lengkap atau berisi nama lengkap, terus nomor telepon, alamat hingga jumlah uang si korbannya. Jadi orang yang tidak bertanggung jawab lainnya yaitu AB adalah oknum yang menjual juga yaitu adalah D. Jadi H menjual datanya kepada D dan juga memilih secara acak nasabah yang siap menjadi korbannya. Sampailah kala itu nama Ilham Bintang yang menjadi korbannya. Penjahat-penjahat tersebut juga kemudian membuat sebuah KTP palsu sesuai dengan data Ilham Bintang di slick OJK. Busuknya juga ia menggunakan foto oknum lain yang bernama A. KTP tersebut juga digunakan para penjahat ini ke gerai Indosat yang berada di Bintaro, Tangerang Selatan pada 4 Januari. A dibantu para penjahat lainnya juga mengaku ingin mengganti nomor SIM ataupun SIM card dengan alasannya ponselnya hilang. Jadi singkat ceritanya pergantian SIM cardnya sukses, para pelaku juga masuk ke dalam email pribadi korban dan juga memanfaatkan one time password atau OTP. Biasanya OTP ini digunakan kalau Anda lupa password ya. Jadi setelah email terbuka, keluarlah data-data Bank BNI dan juga Commonwealth Bank-nya Ilham Bintang yang tentunya sudah dilaporkan juga Ilham Bintang kalau rekeningnya itu habis terkuras. Jadi total kerugian dari Commonwealth Bank yaitu senilai 200 juta rupiah dari rekening Ilham Bintang dan BNI-nya itu 83 juta rupiah. Potensi kejahatan perbankan di Indonesia memang sangat besar. Terlebih lagi jumlah rekening yang ada di Indonesia per Desember 2019. Kita lihat datanya. Di 2018 saja jumlah rekening di Indonesia itu ada sekitar 257 juta rekening. Ada 257 juta lebih orang-orang di Indonesia yang punya rekening. Dan di tahun 2019, di Desember 2019 ada 301 juta lebih orang yang memiliki rekening. Jadi bisa dikatakan satu orang di Indonesia memiliki 2 sampai dengan 3 rekening. Karena kan jumlahnya lebih banyak dari jumlah penduduk di Indonesia ya. Jadi rekeningnya banyak, jumlah transaksi di mobile bankingnya juga setiap hari semakin banyak. Karena kita tahu hidup di mobile banking itu sangat-sangat mudah. Kita lihat transaksi mobile bankingnya ini dalam bentuk rupiah. Ada 4 bank besar ya, karena ini adalah pemain-pemain yang bisa dikatakan arus transaksi mobile bankingnya sangat besar. Kita lihat di 2018 untuk Bank BRI ada 317,6 miliar rupiah. Sedangkan di 2019 370,5 miliar rupiah. Memang kalau kita bandingkan dengan 3 bank lainnya BRI agak lebih cenderung lebih sedikit karena kan ya sektornya adalah UMKM yang kita tahu. Dan dia lebih fokus ke beberapa agen-agen seperti misalnya Briling dan kawan-kawannya. Kita lihat lagi Bank Mandiri di 2018 totalnya 149 triliun rupiah. Sedangkan di 2019 ada 245 triliun rupiah. Sedangkan Bank BNI dari laporan keuangannya kalau kita bongkar di 2018 itu ada sekitar 133 triliun rupiah dengan jumlah pengguna mobile bankingnya. Agak lebih transparan ya karena memperlihatkan jumlah penggunanya 2.983 orang menggunakan mobile banking Bank BNI. Sedangkan di tahun 2019 mengalami juga kenaikan 316 triliun rupiah. Di
4.878 user ataupun pengguna. Dan yang tidak main-main adalah Bank BCA. Baru 9 bulan di 2018 saja itu nilai transaksinya sudah 971 triliun. Memang kalau kita bandingkan dengan bank lainnya, Bank BCA jumlahnya lebih besar. Dan kalau di 9 bulan 2019 1.473 triliun. Kalau kita telisik aplikasi-aplikasi dari perbankan ini atau mobile bankingnya, memang harus diakui Bank BCA memiliki aplikasi yang lebih mudah. QR code juga Anda bisa melakukan kirim uang antara bersebelahan bisa ya melalui scan barcode dan juga tentunya beli voucher listrik, bayar tagihan kartu kredit dan segala macamnya. Banyak kemudahan yang bisa Anda dapatkan di fitur mobile banking yang disediakan oleh perbankan. Bukan cuma 4 bank ini saja, Anda tahu juga bank buku 4 lainnya misalnya Permata Bank dan juga CIMB Niaga juga memiliki aplikasinya. Tinggal Anda pilih mau yang mana tentunya. Tapi mobile banking di satu sisi tentunya perbankan ini kalau kita tahu ada upaya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat bisa terlayani dengan layanan perbankan melalui mobile banking. Anda tidak perlu repot tentunya membuka rekening. Kalau mau buka rekening nggak perlu ke bank lagi, bisa lewat mobile banking. Bikin tabungan berjangka bisa juga lewat mobile banking, bayar tagihan kartu kredit, mengajukan juga kartu kredit bisa juga mobile banking melakukannya. Itu untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tapi di satu sisi rawan dicuri datanya. Kenapa ini bisa dikatakan rawan dicuri datanya? Yang pertama adalah penyalahgunaan data slick. Kita tahu karena data slick ini hampir dikatakan seluruh orang-orang yang berada di perbankan ataupun pegawai bank khususnya bisa mengakses data slick ini. Data slick kalau Anda tahu sering ditelepon mungkin dengan ya biasalah nomor telepon yang Anda tidak kenal menawarkan kartu kredit, menawarkan asuransi dan kawan-kawannya. Itu berarti data Anda sudah diperjualbelikan. Waspada kalau data Anda sudah diperjualbelikan. Biasanya ya sangat disayangkan sebenarnya antara satu marketing perbankan dengan marketing perbankan lainnya ini melakukan akses tukar data antara satu nasabah dengan nasabah lainnya. Sebenarnya ini tidak diperbolehkan karena seperti yang kita tahu bahwa data pribadi seseorang adalah harus dijaga dan tentunya itu adalah ya data pribadi adalah privacy seseorang begitu ya. Yang kedua adalah SOP penggantian SIM card yang belum rigid. Kenapa bisa dikatakan belum rigid? Belum ketat, belum menggunakan data biometrik dan juga sebenarnya kalau beberapa negara lainnya itu menghubungkan antara data biometrik kewarganegaraan ataupun warga negaranya dengan data SIM card ataupun data pengguna jaringan seluler di suatu negara. Mungkin ada yang mengusulkan seorang ahli IT mengatakan baiknya di Sdukcapil juga menghubungkan antara data iktp dengan data yang berada di SIM card. Itu untuk apa? Memudahkan tentunya juga pendataan, selain itu juga lebih bisa dikatakan lebih aman begitu untuk penyimpanan data pribadi seseorang. Yang ketiga, kenapa rawan data kita itu rawan dicuri? Nah ini dia, RUU Perlindungan Data Pribadi yang bisa dikatakan masih molor hingga saat ini. Sebenarnya sudah diserahkan ke Komisi 1 DPR, masih akan dibahas oleh DPR dan juga pemerintah. Kata Menkominfo tentunya ini akan kelarnya Oktober, lama banget ya. Bulan Oktober, bulan 10 padahal kasusnya ini sudah banyak sekali terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Anda juga mungkin sebagai konsumen Anda harus lebih jeli ketika Anda membuka sebuah aplikasi mobile banking atau apapun itu mengisi data pribadi. Anda harus membaca syarat dan juga ketentuannya sebelum Anda melakukan checklist dan juga menyetujui. Karena secara tidak langsung data-data Anda yang Anda isi tentunya itu sudah bukan milik pribadi Anda. Sudah Anda serahkan kepada pihak ataupun mungkin kalau Anda membuka rekening ya kepada bank begitu ya. Kalau Anda membuka data lain untuk mungkin mendaftar ke aplikasi lain ya itu juga sudah bukan milik Anda pribadi. Sudah saatnya sebenarnya kejahatan perbankan dengan berawal dengan modus jual beli data pribadi ini lenyap di muka bumi. Kita ini sebagai konsumen perbankan pasti khawatir dengan uang kita yang ada di bank. Belum lagi data pribadi kita yang bagaikan komoditas pasar yang bisa diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saatnya pemerintah mempercepat payung hukum untuk bisa melindungi data pribadi warga negara.